Gimana nih? Gimana? Ada apa? Jadi gini guys, aku baru aja nggak keterima interview magang. Emangnya kenapa kok bisa ditolak, Nis? Katanya sih karena aku nggak jago komunikasi dan skill komunikasi aku tuh jelek banget. Kalian semua ada saran nggak gimana caranya ningkatin skill komunikasi gitu? Oke, sebelum ningkatin skill komunikasi kamu harus tahu, Nis, kecerdasan emosional itu apa. Aku kasih tahu aja, Nis, kalau skill komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, itu termasuk ke dalam kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional menurut Reuven Baron adalah pengetahuan emosional dan sosial serta kemampuan untuk melakukan berbagai hal seperti di slide yang ini. Nah, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa kecerdasan emosional itu dimulai dari kemampuan diri untuk mengidentifikasi dan memanage masalah baik pada diri sendiri maupun orang lain, sampai merembet ke kemampuan untuk merubah emosi tersebut menjadi sebuah aksi yang positif. Nah, terus kecerdasan emosional dari pemimpin suatu organisasi itu ditunjukkan oleh budaya organisasional dari organisasi yang dipimpin dan juga ditunjukkan oleh gaya dan kemampuan komunikasi si pemimpinnya ini, Nis. Kalau gaya komunikasinya bersifat otoriter, suka mengancam, terus bentak-bentak karyawannya, itu menunjukkan defisiensi kecerdasan emosional. Terus ada juga lingkup utama dari kecerdasan emosional yang terdiri dari self-awareness, self-management, social competence, social awareness, dan juga relationship management. Terus kalau mau ningkatin kecerdasan emosional itu caranya gimana, Naura? Nah, buat meningkatkan kecerdasan emosional, langkah yang pertama tuh kita harus meningkatkan self-awareness itu sendiri. Kita bisa mulai nih dengan beberapa pertanyaan seperti apa yang kamu pengen, terus bagaimana selanjutnya kamu bertindak, terus penilaian apa yang kamu bentuk diri kamu sendiri. Nah, tapi perlu diingat ya, kalau kita tuh harus tahu kelemahan sama kelebihan kita dulu sebelum kita mulai ke arah sana. Salah satunya adalah dengan tes MBTI nih. Nah, MBTI itu tuh dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada extrovert versus introvert, kemudian ada sensing versus intuitive, dan ada thinking versus feeling, sama ada judging versus perceiving. Nah, intinya pendekatan ini tuh meminta kita nih buat yang pertama, kita harus tahu dulu kelemahan sama kelebihan kita apa. Kemudian kita harus mendapatkan umpan balik dari orang lain tentang kelemahan sama kekuatan kita tadi. Dan yang ketiga, untuk menetapkan tujuan kita. Yang keempat, kita harus bisa memetakan rencana untuk mencapai tujuan itu tadi. Nah, setelah kita punya kesadaran itu, visi dari tujuan kita dan rencana untuk mencapainya, kita tuh bisa mencapai kecerdasan emosional yang baik. Nah, nih selanjutnya nih, sejatinya kecerdasan emosional itu bukan merupakan satu-satunya soft skill yang paling penting nih, karena pada dasarnya ada beberapa hal penting lainnya yang bisa bikin kamu sukses dalam berkomunikasi dan sukses juga di dunia kerja, yaitu antara lain ada komunikasi, yaitu cara kamu berbicara, presentasi maupun mendengarkan. Yang kedua ada keterampilan interpersonal, yaitu gimana caranya kamu membuat diri kamu menarik, seperti contohnya punya selera humor yang baik, berempati, dan menarik. Selanjutnya ada profesionalisme, yaitu gimana caranya kamu bersikap profesional seperti cara berpakaian rapi, tenang, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa poin yang udah aku sampaikan tadi, sebenarnya masih banyak lagi nih cara agar kamu bisa lebih nge-upgrade diri kamu menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya meningkatkan keterampilan nonverbal. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah metode berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata, melainkan tindakan. Dalam kehidupan nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal loh. Itu artinya, memahami komunikasi nonverbal adalah hal yang sangat penting bagi siapa saja yang ingin meningkatkan keterampilan komunikasinya. Nah, berikut cara-cara yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi nonverbal. Yang pertama, mempelajari banyak budaya di mana kita akan berinteraksi. Sebagian besar makna komunikasi nonverbal bergantung pada budaya.
Oleh karena itu, kita perlu tahu nih tentang budaya individu sebelum kita dapat sepenuhnya memahami perilaku nonverbal mereka. Yang kedua, jangan menilai tindakan seseorang di luar konteks atau meninggalkan tindakan yang belum dijelajahi. Perilaku nonverbal bergantung pada konteks. Apa yang datang sebelum dan apa yang akan datang mempengaruhinya. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman dan kepekaan terhadap isyarat nonverbal. Untuk berlatih menjadi lebih sensitif terhadap komunikasi nonverbal, kita mungkin bisa membentuk sebuah kelompok untuk latihan bermain peran, merekamnya dengan video, dan kemudian mendiskusikan bersama apa saja komunikasi nonverbal yang telah terjadi. Nah, yang terakhir, nilailah penggunaan komunikasi nonverbal kita sendiri. Cara terbaik untuk menilai penggunaan komunikasi nonverbal adalah dengan merekamnya dan kemudian melihatnya kembali. Selain meningkatkan skill nonverbal, meningkatkan skill mendengarkan juga nggak kalah penting loh. Hal itu akan dijelaskan oleh Gina. Nah, benar banget kata Angga. Kita juga bisa ngelatih skill mendengarkan kita, karena mendengarkan tuh juga termasuk 40-45% dari proses komunikasi. Nah, menurut Madeline Burley Allen, ada 3 level komunikasi. Level pertama itu mendengarkan dengan empati. Jadi di sini kita harus nahan diri buat mengkritik atau menilai. Jadi ya kita cukup dengerin aja, perhatiin, ngedengerin dengan tulus, terus juga usahain buat pahamin situasi dan kondisinya. Level kedua, mendengar kata-kata tetapi tidak benar-benar mendengarkan. Mungkin sering terjadi juga nih. Jadi kita pura-pura dengerin, bahkan sampai nanggepin, tapi sebenarnya kita tuh nggak paham apa sih maksud sebenarnya dari pembicara itu. Level yang ketiga, itu mendengarkan dengan cepat. Jadi kita cuma dengerin sebagian dari apa yang diomongin, atau bahkan kita kayak pura-pura dengerin pembicara, padahal kita tuh mikirin hal lain. Nah, terus gimana sih cara ningkatin listening skills kita? Hal itu bakal dijelasin sama Naura. Nah, aku punya 10 cara nih untuk nge-improve listening skill kamu. Yang pertama, berhenti berbicara, dan kamu juga harus berhenti untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tuh kayak belum tentu terjadi. Kemudian yang kedua, hindari multitasking. Terus itu, kamu juga bisa mencoba untuk berempati dengan orang yang sedang berbicara. Nah, kemudian ada juga, jangan membiarkan penyampaian atau penampilan pembicara itu tuh mengalihkan perhatian kamu. Gitu. Jadi fokus dengan apa yang dia sampaikan. Nah, kamu juga harus mendengarkan ide, jadi jangan hanya mendengarkan fakta yang dia ucapkan. Kemudian, mendengarkan dengan pikiran yang terbuka. Dan yang terakhir adalah memperhatikan isyarat non-verbal ataupun verbal dan hal-hal yang tidak dikatakan oleh si pembicara ini. Tuh. Nah, Nis, itu kira-kira. Semoga bisa bantu kamu ya nge-upgrade diri, biar bisa makin percaya diri dan paham gimana cara komunikasi dengan baik. Jadi, hal-hal yang nggak kamu inginkan nggak terjadi. Kayak gini nih contohnya, ada video viral yang ngeliatin bahwa perbedaan menjadi halangan buat berkomunikasi. Nih ya teman-teman, aku share screen ya, kita nonton bareng-bareng ya. Hai guys, jadi aku mau nge-spill cerita baru gitu. Jadi tuh ada pemilik akun Twitter gitu, namanya Bubu Bulbul. Dia tuh cerita kalau dia dapat perlakuan yang gak enak dari temennya. Nah, dia tuh ngerasa kayak dia dibentak gitu. Terus si Bubu Bulbul ini tuh intinya dia bercerita nih kalau dia tuh kayak dibentak sama orang yang beda suku gitu sama dia. Nah nih, kalian bisa ngeliat gak sih komennya tuh ada yang minta spill merek, tapi bilangnya gini, spill merek dong kak. Gak usah deh, ini kan ketara banget gak sih orangnya. Aku bingung deh, ini orang sana tuh memang pada kayak gitu semua, yang aslinya emang rada-rada gitu ya. Terus ada juga nih yang WKWK, kayak gak bisa sampai gitu gak sih ngobrolnya. Telingaku tuh lama-lama panas juga dengerin doi ngomong, berisik banget kayak mesin traktor, dojak gitu. Kayak penasaran gak sih orangnya siapa. Ada juga nih yang bilang, biasa aja kali, gak usah dilebih-lebihin, orang sana memang kayak gitu. Nah, dari video tadi kita bisa lihat nih, kalau ngomongin masalah budaya dan komunikasi itu emang sensitif banget loh. Jadi biasanya ada 3 bahaya yang kita hadapi saat mencoba untuk mendefinisikan dan menjelaskan perbedaan budaya. Yang pertama, peminimalisasian keunikan individu. Terus yang kedua, munculnya stereotip dan ekspektasi yang berlebih. Yang ketiga, terjadi salah penafsiran dalam perbedaan. Bahkan biasanya juga ada pemutarbalikan fakta karena adanya etnosentrisme yang berlebihan. Nah, gimana sih cara untuk menghindari 3 hal tersebut? Yang pertama itu kita harus hati-hati kalau udah ngomongin budaya, karena pastinya kan ada banyak persamaan dan perbedaan dalam kelompok budaya manapun. Kita harus memegang teguh nilai budaya kita, karena di zaman yang serba online ini rentan banget buat terjadi kesalahpahaman. Jadi harus hati-hati ya. Kalau kita terbuka, fleksibel, dan gak menghakimi ataupun melanggar budaya, komunikasi yang terjadi juga pastinya bakal lebih efektif dan menyenangkan bagi
semua pihak. Nah, sebelum makin jauh lagi nih bahas budaya, mungkin dari teman-teman udah pada bertanya-tanya, apa sih pengertian budaya? Jadi langsung aja kita dengerin penjelasannya dari teman saya, Anissa. Makasih Kin atas penjelasannya. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui lebih jauh tentang komunikasi lintas budaya, kita perlu tahu definisi budaya itu sendiri, serta lapisan-lapisan budaya yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi. Namun antropologi mendefinisikannya menjadi lebih luas, yaitu cara hidup suatu masyarakat tersebut dari pola perilaku, sikap, dan hal-hal materi yang mereka pelajari. Mengingatkan kembali, budaya bukanlah kepribadian ya. Budaya itu dipelajari dan disebarluaskan secara merata oleh orang-orang dari kelompok yang sama. Sedangkan kepribadian sesuatu yang melekat dalam diri kita dan sangat penting bagi setiap individu. Kepribadian itu lebih dipengaruhi oleh gen daripada lingkungan. Mempelajari perbedaan budaya akan membantu kita membangun pemahaman dan apresiasi budaya yang lebih baik, serta memberikan dampak bagaimana cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan menyampaikan pesan, yang kemudian menjadi langkah baik untuk kita mendekati audiens yang beragam dengan keyakinan yang lebih besar dan penghargaan atas perbedaan. Memahami budaya, kita harus mengurangi kecenderungan dalam menilai orang lain, dan kita perlu bersikap terbuka serta fleksibel. Singkatnya, kita dituntut untuk menggunakan kecerdasan emosional kita yang terbaik. Yang selanjutnya akan ada perbedaan pendekatan untuk memahami perbedaan yang akan dijelasin teman aku, namanya Anissa juga. Check it out. Sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Anissa Adena bahwa kita perlu memahami apa arti dari budaya, lapisan yang ada di dalamnya, serta bersifat terbuka dan fleksibel dalam menghadapi keberagaman. Nah, sekarang yuk kita kupas bareng-bareng bagaimana sih cara kita membangun pendekatan dalam menghadapi keragaman budaya. Sebetulnya banyak sekali buku-buku mengenai komunikasi internasional. Nah, sebut aja salah satunya buku yang berjudul Do's and Taboos oleh Roger Extel. Buku ini bisa dibilang isinya lumayan spesifik karena mencakup beragam social customs, mulai dari gerakan atau cara tubuh yang harus dihindari, kebiasaan makan, pemberian hadiah, bahkan tata cara kayak pertukaran kartu nama gitu. Meninjau hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan seperti tadi itu memang sangat penting. Apalagi jika kita ingin mengunjungi suatu wilayah atau negara yang budayanya masih dirasa asing dengan diri kita. Namun di pembelajaran kali ini kita tidak akan mempelajari hal-hal yang seperti itu karena dirasa terlalu spesifik ya. Jadi di sini tuh kita akan lebih membahas frameworks dan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat kita lebih memahami perbedaan-perbedaan keragaman sehingga dapat menghindari kesalahpahaman yang terjadi akibat perbedaan itu. Jadi goals kali ini adalah agar kita bisa membangun kompetensi kultural. Balik ke topik awal, di sini ada quotes dari bukunya Mary O'Hara dan Robert Johansson yang berjudul Global Works. Oke, intinya mereka berpendapat bahwa framework yang simpel itu dapat membantu kita membangun sense of competence dalam proses pembelajaran yang tidak ada ujungnya. Framework mereka itu terdiri dari 5 variabel yang tentunya saling berketergantungan. Oke, bisa kalian lihat seperti di gambar sebelah saya. Pertama ada language atau bahasa, time atau waktu, power or equity, dan information flow atau arus informasi. Nah, di sini ada framework atau kerangka serupa yang telah dilengkapi oleh penulis buku pegangan kita, Deborah J. Barrett. Oke, mari kita bahas satu-satu secara singkat ya. Yang pertama, ada konteks. Yang kedua, ada arus informasi. Yang ketiga, waktu. Selanjutnya, ada bahasa. Nomor 5, ada kekuatan dan kesetaraan. Yang keenam, ada kolektivisme versus individualisme. Terus yang ketujuh, terakhir nih, ada spiritualitas dan tradisi. Ketujuh variabel ini sangat penting sebagai pendekatan dalam memahami perbedaan budaya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara lebih detail mengenai 7 kerangka tadi nih. Yang pertama ada konteks. Dalam studi kebudayaan, konteks menekankan kepada apa yang terjadi di dalam atau di luar individu yang dapat mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dan berkomunikasi kepada orang lain. Konteks ini dapat dibagi menjadi sebuah spektrum yang berentang antara low context sampai high context. Budaya masyarakat yang terletak pada spektrum high context akan lebih mementingkan hubungan dan koneksi antar sesama dan lebih memperhatikan pesan-pesan nonverbal. Oleh karena itu, gaya komunikasi mereka biasanya cenderung indirect. Nah, sebelum melakukan bisnis, biasanya mereka pengen tahu dulu nih mengenai rekan kerja yang akan mereka ajak untuk berbisnis dulu. Berbeda dengan orang-orang yang budayanya itu low context. Yang kedua adalah information flow. Yang dimaksud dengan information flow atau arus informasi adalah semua proses komunikasi antar departemen, karyawan, atau sistem yang diperlukan agar organisasi dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga adalah waktu. Bagaimana suatu masyarakat memandang dan menyikapi waktu itu dibagi menjadi 2,
yaitu polikronik dan monokronik. Dalam budaya masyarakat yang polikronik, mereka percaya bahwa waktu merupakan suatu keadaan yang terdiri dari berbagai macam peristiwa sekaligus. Mereka juga lebih fleksibel, artinya jadwal itu dapat disesuaikan dengan orang-orangnya, karena mereka lebih mementingkan koneksi dan hubungan pribadi dibanding ketepatan waktu dan jadwal, sehingga rescheduling merupakan sesuatu yang sangat wajar pada budaya masyarakat ini. Selain itu, mereka juga cenderung lebih high context, sehingga pesan-pesan non-verbal seperti gestur itu lebih dipentingkan daripada pesan-pesan yang verbal. Sedangkan pada budaya masyarakat yang monokronik, mereka menganggap bahwa waktu itu linear dan hanya terdiri dari satu peristiwa dalam satu waktu itu saja. Bagi mereka, waktu adalah komoditas yang dapat dikelola dengan baik ataupun disia-siakan begitu saja. Kecepatan dan ketepatan waktu juga lebih dipentingkan daripada hubungan dan koneksi pribadi. Yang keempat ada bahasa atau language. Bahasa juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi budaya seseorang. Namun, bahasa juga dapat menjadi penghalang ketika kita ingin berkomunikasi antar budaya. Masing-masing budaya memiliki persepsi yang berbeda terhadap kekuasaan atau ketidaksetaraan. Dalam teori dimensi budaya yang dikembangkan oleh Hofstede, perbedaan ini dibahas dalam suatu variabel yang disebut dengan power distance. Variabel ini mengukur sejauh mana sih seorang anggota masyarakat itu mengharapkan dan menerima adanya kesenjangan dalam kekuasaan dan ketidaksetaraan. Yang keenam ada collectivism versus individualism. Nah, pada masyarakat yang individualis, mereka memiliki ikatan yang longgar terhadap sesamanya dan lebih berfokus kepada diri sendiri atau keluarga yang terdekatnya saja. Masyarakatnya cenderung mandiri dan tidak mudah bergantung kepada orang lain, karena dalam masyarakat individualis, kemandirian ini sangat dinilai tinggi. Sedangkan masyarakat yang kolektivis memiliki ikatan dan kesetiaan yang kuat terhadap kelompoknya. Mereka lebih mengutamakan tujuan bersama dan membuat keputusan yang didasarkan oleh kepentingan bersama. Selanjutnya yang ketujuh ada spirituality dan tradisi. Nilai agama dan tradisi menjadi salah satu faktor yang menentukan bagaimana seorang individu berperilaku dan berkomunikasi kepada orang lain. Nah, ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain yang mengekspresikan nilai agama dan tradisi, ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu kita. Seperti berikut. Pertanyaan tersebut akan membantu kita dalam mendapatkan pemahaman mengenai nilai spiritual mereka dan mengetahui bagaimana mereka akan merespon terhadap informasi yang kita berikan atau gaya komunikasi kita. Nah, setelah belajar mengenai 7 cultural framework, berikutnya akan ada beberapa kata terakhir yang akan disampaikan oleh Anissa. Nah, bertemu lagi nih dengan aku. Seperti yang udah teman-teman saya jelaskan, kita jadi lebih tahu bahwa pemimpin dapat lebih mengetahui bagaimana cara menghubungkan berkomunikasi dengan orang lain dalam dunia profesionalisme tanpa memandang kebangsaan, ras, gender, usia, dan perbedaan kultur lainnya. Yang memimpin diinginkan hanya ingin menyampaikan pesan dengan baik dan tepat serta itu efektif. Sebagai final word on connecting and communicating across culture, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ada 7. Yang pertama, bersikap terbuka dan saling menghormati. Kemudian yang kedua, menghargai atau mengetahui adat istiadat sosial. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari sebanyak mungkin tentang budaya, sejarah, orang, dan bahkan bahasa masuk akal yang lainnya. Kemudian yang keempat, mendapatkan petunjuk dan umpan balik dari anggota budaya yang lain. Kemudian yang kelima, bersifat sabar, fleksibel, dan menghargai waktu untuk membuat hubungan itu menjadi lebih bermakna. Kemudian yang keenam, ada jaga rasa humor, karena ini yang terjadi di masyarakat itu lebih sering. Dan yang ketujuh, mempertahankan bahasa yang lebih sederhana dan menghindari jargon atau slang. Kita harus bisa memanfaatkan informasi tentang kultur yang ada untuk membantu kita dalam berkomunikasi melalui penerapan pendekatan yang ada atau alat yang lainnya untuk menganalisis bagaimana si audiens kita, kemudian bagaimana kita nanti mengembangkan strategi berkomunikasi yang tepat untuk audiens kita, sehingga kejadian di awal tadi nggak akan terjadi. Makasih banyak ya teman-teman buat waktunya hari ini. Makasih juga buat kalian yang udah nonton grup kita Komunik Bis 3. Kami pamit undur diri dulu. Dadah. Bye. Aku izin live ya. Oke, aku juga izin live ya. Thank you. Ya.